Beshem Ha'af ya Ben Firwa HaKodesh Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita meneruskan membahas buku Injil Salib yang ketujuh. Bahasan kita adalah tanggal dan tahun kelahiran Yesus Kristus. Menghadapi teori dari sebagian orang Kristen yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir di perayaan Pondok Daun dan bukan di bulan Desember, pendapat itu memang suatu tafsir. Dan tafsir itu sebenarnya non-historis. Tapi jangan khawatir, saya adalah orang yang berpandangan 70 wajah Torah, Shiv'im Panim Letorah, bahwa Alkitab bisa ditafsirkan bermacam-macam, termasuk pada pandangan Yesus Kristus lahir pada Hari Raya Sukkot, sekitar bulan September akhir sampai dengan Oktober. Pesan saya, mereka boleh dan bebas untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus bertepatan pada Hari Raya Sukkot. Tapi mereka jangan memfitnah dengan tuduhan keji bahwa Natal 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari, pagan. Tuduhan ini jahat. Tidak ada bukti historisnya. Tuduhan ini
bersumber dari fitnah keji seorang teolog Jerman yang bernama Paul Ernest Jablonski, teolog Eropa pada abad ke-18, yang jauh dari era para rasul dan era bapak-bapak gereja. Kemudian fitnah yang berasal dari Paul Ernest Jablonski ini disuarakan nyaring hingga kini oleh kalangan skeptis non-Kristen dan juga termasuk dipakai oleh sebagian orang Kristen yang merayakan Natal pada Hari Raya Sukkot untuk membenarkan hitungan mereka. Kepada mereka yang gemar menyuarakan tuduhan-tuduhan keji bahwa 25 Desember adalah perayaan dewa pagan, sesungguhnya tafsir mereka bahwa Tuhan Yesus lahir pada Hari Raya Sukkot sebenarnya hanya kira-kira dan hitungan asal-asalan. Teori Natal Sukkot oleh kalangan yang menamakan diri mereka Mesianik sebenarnya justru golongan yang tercabut dari akar sejarah Jemaat Kristus selama 20 abad. Teori Natal Sukkot baru muncul pada abad 20 dan bersifat ahistoris, berlawanan dengan sejarah. Tidak ada bukti sejarah yang menyatakan Yesus Kristus lahir pada Hari Raya Sukkot. Justru Hari Raya Hanukkah sudah tertulis dalam dokumen abad kedua, dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum pada tahun 189 Masehi, dan juga pada dokumen Gereja Syria, The Didaskalia Apostolorum, ditulis pada sekitar tahun 250 Masehi, dalam buku kelima, section ketiga, pada ayat yang ke-13. Dari dokumen-dokumen gereja purba menunjukkan bahwa di tanah suci Israel mula-mula menyejajarkan Natal dengan perayaan Hanukkah. Ini juga bisa kita bandingkan dengan apa yang tertulis dalam 1 Makabe 4 ayat 52, yaitu ketika musim itu musim dingin atau setaf. Dapat kita bandingkan dengan Yohanes 10 ayat 32. Perayaan Hanukkah ini dimulai tanggal 25 Kislev selama 8 hari sampai tanggal 2 Tevet. Fakta sejarah ini menarik, bertepatan dengan tanggal Hari Raya Hanukkah 25 Kislev tahun 3757. Jika kita mengkonversikannya dengan kalender Romawi, maka akan ketemu 25 Desember pada tahun 5 sebelum Masehi. Dalam hal ini, dapat kita katakan bahwa Natal adalah pengenap Hanukkah. Ini adalah terjemahan bahasa Inggris Apostolic Constitution Didaskalia Apostolorum dari Gereja Syria pada tahun 250 Masehi. Menuliskan kelahiran Yesus Kristus adalah pada tanggal 25 bulan 9 kalender Yahudi, yaitu bulan Kislev, yang bertepatan dengan peringatan Hari Raya Cahaya atau Hari Raya Hanukkah. Bahkan sebelum ditetapkan sebagai dokumen perayaan gerejawi, Uskup Theophilus dari Kaisarea mulai tahun 160 Masehi sudah merayakan Natal pada tanggal yang sama di tanah Israel. Kemudian Paus Telesphorus yang menjabat antara tahun 126 sampai 130 Masehi yang mati sebagai martir. Paus Telesphorus ini memperingati misa dalam malam Natal 24 Desember tahun 126 Masehi. Dapat Anda baca dalam tulisan Louis Robes Loomis yang ditulis dalam buku yang berjudul The Book of the Popes. Juga pada masa Paus Julius yang pertama, tahun 336 sampai 352 Masehi. Ia menetapkan tanggal kelahiran Yesus Kristus 25 Desember. Tuduhan kelompok anti-Natal bahwa 25 Desember adalah tanggal perayaan Dewa Matahari memiliki muatan bahwa tanggal itu adalah hari yang haram karena terkesan milik dewa pagan. Mereka menuduh dan memfitnah Natal tanpa bukti. Mereka mengkafir-kafirkan Natal yang suci dengan tanpa bukti historis. Tidak ada bukti sejarah adanya dewa-dewa pagan yang lahir 25 Desember. Mereka berpendapat perayaan Natal adalah upaya mengkristenkan atau mengambil alih budaya non-Kristen atau kafir, yaitu festival Romawi yang disebut dengan Dis Natalis Solis Invicti, hari kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan, yang dimulai oleh Kaisar Romawi, Kaisar Aurelius pada tahun 274 Masehi. Perayaan ini dilakukan pada titik balik matahari di musim dingin,
winter solstice, dan perayaan pagan itu justru baru terjadi 148 tahun setelah Paus Telesphorus merayakan misa malam Natal pada tanggal 24 Desember tahun 126 Masehi. Dalam tuduhan itu, orang-orang Kristen yang nggak setuju dengan Natal 25 Desember menambahkan satu narasi bahwa Natal resmi ditetapkan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung yang menjadi Kristen sejak tahun 325 Masehi. Dan perayaan kafir ini mereka narasikan sebagai hari kelahiran Yesus, Sang Surya kebenaran, dan mereka menambahkan tuduhan mereka bahwa fokus penyembahan kepada Dewa Matahari diganti menjadi penyembahan kepada Tuhan yang menciptakan matahari. Sesungguhnya penetapan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember oleh gereja kuno jauh lebih tua dan terlebih dahulu daripada perayaan penyembahan Dewa Matahari oleh Kaisar Aurelius. Di samping adanya dokumen bersejarah Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi maupun Apostolic Constitution Didaskalia Apostolorum dari gereja Syria pada tahun 250 Masehi, masih banyak bukti-bukti historis yang dapat diajukan. Misalnya, tulisan dari Irenaeus dalam bukunya Adversus Heresis pada tahun 180 Masehi. Ia menuliskan bahwa pembuahan bayi Yesus Kristus pada tanggal 25 Maret dan ia disalibkan pada tanggal yang sama dengan mengkaitkan kematiannya pada saat equinox, yaitu hari raya Paskah, dan kelahirannya 9 bulan kemudian pada saat solstice musim dingin. Kemudian ada tulisan juga dari Hippolytus dari Roma pada tulisannya The Commentary on Daniel pada buku keempat chapter 23 ayat 3 pada tahun 204 Masehi menyatakan hal yang serupa. Untuk kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia lahir di Bethlehem 8 hari sebelum bulan Januari, yang artinya tanggal 25 Desember. Terjadinya pada hari keempat, yaitu hari Rabu, ketika Kaisar Agustus dalam 42 tahun pemerintahannya dari Adam 5.500 tahun. Juga ada tulisan dari Sextus Julius Africanus. Walau ia tidak berbicara mengenai adanya perayaan Natal, ia secara implisit menyatakan bahwa 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus. Dalam bukunya Chronographia tahun 220, ia mengatakan bahwa dunia diciptakan pada tanggal 25 Maret berdasarkan kronologi Yahudi dan sejarah Kristen perdana. Ia mengatakan bahwa tanggal 25 Maret ini, Sang Firman Allah menjelma menjadi manusia, inkarnasi. Masa konsepsi, hal ini membuat sense simbolis yang sempurna karena pada saat penjelmaan ini, penciptaan yang baru dimulai. Karena Sang Firman, Allah menjelma menjadi manusia sejak masa dia dikandung oleh perawan Maria. Dan ini terkait erat dengan perayaan Paskah yang jatuh pada bulan Nisan. Hal ini berarti setelah 9 bulan, Sang Firman Allah yang menjadi manusia itu lahir pada tanggal 25 Desember. Dituliskan dalam Lukas 1 ayat 9 bahwa malaikat Gabriel menemui Maria di Nazaret untuk memberitakan kabar gembira akan lahirnya Kristus dalam bulan ke-6 setelah kunjungannya kepada Imam Zakaria yang juga memberitahukan akan lahirnya Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 5-25 mengisahkan bahwa Imam Zakaria yang berasal dari rombongan Abia mendapatkan giliran bertugas di Bait Allah di Yerusalem, seperti dicatat di dalam 1 Tawarik 24 ayat 7-18. Ada 24 rombongan imam yang bertugas di Bait Allah dan Abia termasuk rombongan yang ke-8. Ini adalah catatan sejarah yang berdekatan mengenai kapan salah satu dari ke-24 rombongan imam bertugas. Dan catatan sejarah sejaman mengenai hal itu hanya ditemukan dalam Megillot Ta'anit 29a dan catatan dari Flavius Josephus.
Ini selain mendasarkan pada dokumen-dokumen tertua dari bapak-bapak gereja mengenai penetapan perayaan-perayaan gerejawi, rombongan imam yang pertama yaitu Yoyarif adalah rombongan imam yang pertama bertugas ketika orang-orang Israel menginjakkan kaki kembali dari pembuangan dari Babel. Mengenai rombongan imam dapat dilihat dalam 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 18. Rombongan pertama adalah rombongan Yoyarif. Ditulis dalam 1 Tawarik 24 ayat 7, Ta'anit 29a, yang dimana rombongan Yoyarif ini tidak bertugas pada bulan Nisan, tetapi bertugas pada bulan Af. Dan seterusnya sampai rombongan yang ke-8, yaitu rombongan Abia. Ini adalah divisi Imam Zakharia. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, dalam tulisannya The War of the Jews, buku yang ke-6, chapter yang ke-4, ayat yang pertama sampai yang ke-5, dan dokumen Megillot Ta'anit, Gulungan Puasa, yang ditulis pada tahun 150 Masehi, mencatat perkataan Rabbi Yose ben Halafta pada sekitar tahun 150 Masehi atau 80 tahun setelah peristiwa penghancuran Bait Allah di Yerusalem tahun 70 Masehi. Kelompok imam yang bertugas pada saat bangunan ibadah itu dihancurkan oleh pasukan Romawi kuno pada tahun 70 Masehi adalah rombongan Imam Yoyarif yang bertugas pada minggu kedua bulan Af, yaitu waktu penghancuran Bait Allah di Yerusalem, yang terjadi pada tanggal 9 bulan Af, yang disebut dengan istilah Tisha B'Av, yang menjadi dasar penentuan puasa dalam Megillot Ta'anit untuk mendasarkan pada jadwal rotasi tugas imam. Karena penghancuran Bait Allah di Yerusalem terjadi pada tanggal 9 bulan Av, tahun 70 Masehi, yaitu pada hari Sabat atau hari Sabtu, itu berarti rombongan Yoyarif bertugas pada minggu yang dimulai pada tanggal 9 bulan Av hingga tanggal 16 bulan Av. Berdasarkan aturan antara tugas rombongan imam yang pertama sampai ke rombongan yang ke-8, terdapat hari raya yang mengharuskan seluruh imam bertugas secara bersama-sama, yaitu pada hari raya Rosh Hashanah dan hari raya Yom Kippur. Maka jika Abia adalah golongan imam yang ke-8, jadwal tugas rombongan imam Abia ini adalah minggu ke-8 plus 1 minggu, yaitu masuk kepada minggu ke-9. Minggu ke-9 dari sejak tanggal 9 sampai 16 bulan Av adalah sekitar tanggal 15 sampai 21 bulan Tisri tahun 3831 kalender Yahudi. Perhitungan jadwal rombongan Abia dengan mendasarkan informasi dari Talmud ini, yaitu Megillot Ta'anit 29a, ini sesuai dengan perhitungan yang didasarkan di dalam Injil Lukas tentang peristiwa di mana malaikat Gabriel mendatangi Imam Zakaria memberitakan bahwa dia akan memiliki putra pada sekitar hari raya Pondok Daun. Kesaksian Rabbi Yose ben Halafta pada tahun 150 Masehi bahwa jadwal tugas rombongan imam dimulai pada bulan Av itu. Jadi bukan dimulai pada bulan Nisan. Sesuai dengan indikasi yang dapat kita temukan dalam kitab Esra pasal 7 ayat 8 sampai 11. Divisi Abia ini mendukung konsepsi Yesus Kristus pada rahim Bunda Maria sekitar tanggal 25 Maret pada tahun 5 sebelum Masehi. Zakaria adalah seorang imam dari divisi Abia dan dipilih untuk masuk untuk membakar dupa di Bait Allah. Lukas pasal 1. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya, dan dia diberitahu bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki untuk dinamai Yohanes. Imam Zakaria diyakini melayani pada tahun 6 sebelum Masehi. Kemudian ia bergegas pulang, dan saat itu putranya, Yohanes Pembaptis, akan segera dikandung. Selanjutnya,
kalau malaikat Gabriel menemui Maria untuk memberitakan kelahiran Yesus Kristus pada 6 bulan sesudah kehamilan Elizabeth, Lukas 1 ayat 26, maka ditemukan bahwa Maria mulai mengandung Yesus Kristus pada tanggal 15 Nisan. Tanggal kelahiran Yesus Kristus dapat dihitung di sini. 9 bulan setelah 25 Maret akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Dalam tradisi gereja, tanggal 25 Maret ini sejak mula-mula dirayakan sebagai Nunciatio Christi, kabar gembira kelahiran Kristus. Demikian catatan sejarah dalam garis besar yang menjadi dasar bagi bapak-bapak gereja kuno untuk menghitung jatuhnya perayaan-perayaan gerejawi. Tuhan Yesus dilahirkan sebelum Herodes Agung wafat pada tahun 4 sebelum Masehi. Catatan kematiannya ada di dalam tulisan-tulisan Yosefus. Penetapan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus bukan manipulasi orang Kristen abad modern, melainkan suatu fakta yang sudah tertulis dalam dokumen-dokumen gereja purba. Tetapi siapa yang dapat mengingat tanggal seperti 25 Desember pada kalender Romawi yang dibuat untuk kalangan orang-orang Romawi? Hari Raya Cahaya, yaitu Hari Raya Hanukkah, selalu jatuh pada tanggal 25 Kislev. Dan pada tahun Yahudi 3757, hari itu bertepatan dengan 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Yusuf dan Maria akan mengingat hari Hanukkah itu untuk diceritakan kembali. Para gembala yang merawat ternak mereka di ladang sekitar Bethlehem akan ingat bahwa Yesus dilahirkan pada hari raya Hanukkah untuk dapat diceritakannya kembali. Simeon dan Hana akan mengingat kelahiran bayi Yesus di Bait Allah pada hari ke-8 Hanukkah itu untuk diceritakan kembali. Lukas 2 ayat 22-40. Beberapa orang akan ingat ketika sensus yang membawa Yusuf dan Maria ke Bethlehem terjadi. Mengingat Hanukkah adalah asal mula tradisi kelahiran Yesus Kristus yang berkaitan dengan tanggal 25 Desember, Gregorius dari Nazianzus, Bapak Gereja dan Uskup, selama tinggal di daerah Seleucia di Isaura, sekarang ini wilayah Turki, merayakan Natal untuk pertama kalinya di Konstantinopel pada tanggal 25 Desember tahun 379 Masehi. Bapak Gereja dan Uskup Konstantinopel, Yohanes Chrysostomos, berkhotbah di Antioquia pada tanggal 20 Desember 386 Masehi. Ia mengajak umat yang beriman untuk menghadiri Natal 25 Desember tahun 386 Masehi. Bila secara historis perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus ada lebih dahulu, bahkan jauh lebih awal, maka Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari Hari Raya Dewa Matahari orang-orang Romawi. Bahkan sebaliknya, adalah mungkin bahwa Hari Raya Matahari justru upaya romanisasi dari Hari Raya Natal dan Hanukkah ini. Sekarang kita membahas Yesus Kristus disunat atau dihitan pada umur 8 hari. Tentang perjanjian sunat atau Brit Milah. Frasa itu terdiri dari kata Brit, yaitu perjanjian, dan kata Mulah, artinya circumcision. Kata yang berasal dari kata mul, yang artinya menyunat. Ini adalah ketentuan wajib yang ditulis dalam Mitzvot nomor yang ke-17 dari hukum Taurat dengan referensi Taurah yang berasal dari Kejadian pasal 17 ayat 10-14 dan 23. Juga dalam Kejadian 21 ayat 4. Penting juga untuk memahami apa yang dimaksud di dalam Alkitab mengenai makna hari ke-8. Yang mudah bagi kita kenali di dalam Alkitab adalah mengenai perjanjian atau ketentuan perjanjian sunat. Mengapa sunat dikatakan sebagai perjanjian yang bahasa Ibraninya Brit? Pastilah, sunat bukan urusan kecil atau sesuatu yang sederhana. Bahkan, sunat ini adalah urusan serius sekali. Di dalam kitab Torah, kita juga mengenal satu kisah
bahwa Musa hampir dibunuh Allah. Dalam Keluaran 4 ayat 24-26. Maka pastilah sunat ini bukan urusan kecil atau sesuatu yang sederhana saja. Dan Musa dalam peristiwa itu disebut sebagai pengantin darah, khatan damim. Dan ini betul-betul serius, tidak bisa tidak. Tanpa pengenapan akan sunat oleh Kristus, yaitu sang pengantin darah, khatan damim, Anda dan saya tentulah masih di dalam kematian, terbunuh oleh konsekuensi dosa-dosa kita. Kita bersama-sama akan mengupas misteri angka 8 ini. Bukankah Kristus bangkit pada hari ke-8, yaitu hari setelah Sabat hari ke-7, maka hari Minggu adalah hari yang ke-8. Dan olehnya, kita beribadah raya pada setiap hari Minggu. Menarik bukan? Sesuai tradisi di mana Yesus Kristus dilahirkan, dia disunat pada umur 8 hari. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Vayhi bimelot lenaar, smona yamin, vayimol vayikra, shmo Yehoshua, kashem asher kara, lo hamalach beterem Torah febaten. Bagi Yesus Kristus, dikitan atau disunat pada umur 8 hari sesuai perjanjian antara Allah dengan Abraham yang terjadi sebelum diturunkannya hukum Taurat melalui Musa. Kejadian 17 ayat 9-12. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap anak laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Brit milah yang pertama terjadi pada keluarga Abraham dan semua laki-laki yang berada di rumahnya pada usia Abraham yang ke-99 tahun, pada Ismail yang kala itu berusia 13 tahun, dan bayi Ishak berusia 8 hari. Dalam kitab Keluaran, Musa hampir terbunuh karena lalai tidak menyunat putranya, yaitu Gersom. Peristiwa ini memberitahu betapa seriusnya dan pentingnya ritual ini. Kita baca Keluaran 4 ayat 24-26. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu pada kaki Musa, sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Fatikah Sifora sor fatikrot et orlat bena, fataga relaklaf, fatomer ki khatan damim atali. Ayat 26. Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, khatan damim, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Sinonim kata sunat adalah khitan, yang adalah serapan dari bahasa Arab khatnun, yang artinya memotong bagian depan. Secara kemiripan bunyi, mungkin dapat kita bandingkan kata khitan ini dengan kata Ibrani khatan, yang artinya mempelai laki-laki atau pengantin laki-laki. Bisa jadi kedua istilah itu berhubungan, sebab bahasa Ibrani dan bahasa Arab adalah serumpun. Ada istilah dalam budaya Indonesia yang kita kenal dengan pengantin sunat untuk anak-anak lelaki yang menjalani upacara sunat. Dan ini ternyata sangat alkitabiah, sebab merujuk kepada peristiwa Musa sebagai pengantin sunat, pengantin darah, yaitu khatan damim, Keluaran 4 ayat 25-26, yaitu peristiwa Musa sebagai khatan damim, pengantin sunat, pengantin darah,
Ini menjadi suatu tipologi yang nanti pasti akan digenapi oleh Yesus Kristus. Mengapa pengantin sunat, Brit Milah, sang pengantin darah, Khatan Damim itu ditetapkan pada laki-laki saja? Tampaknya kita akan selalu kembali pada kitab Kejadian sebagai the book of genealogy of everything. Hal ini berkaitan dengan dosa mula-mula yang disebut sebagai dosa Adam dan bukan dosa Hawa. Pembahasan tentang ini dapat kita baca dalam buku Parashat Bereshit yang saya tulis, atau Anda dapat membacanya di dalam laman sarapan pagi. Hadirnya Yesus Kristus yang disunat pada umur 8 hari menjadi penggenap dari Brit Milah. Peristiwa Musa sebagai pengantin darah, Khatan Damim, adalah sebuah tipologi yang digenapi oleh sengsara berdarah Yesus Kristus hingga kematiannya di kayu salib. Ketika Musa lalai menyunat putranya, konsekuensinya adalah mati. Ini sebagai gambaran jika Allah Bapa yang di sorga lalai mengirim putranya sebagai pengantin darah, Khatan Damim, maka seluruh manusia di dunia akan mati. Mati di dalam kematian yang kekal. Manusia tidak dapat terlepas dari konsekuensi hukum. Upah dosa adalah mati. Kejadian 2 ayat 17 dan bandingkan ayat ini dengan Roma 6 ayat 23. Bapak Gereja Hippolytus adalah murid dari Irenaeus yang adalah murid dari Polikarpus. Sedangkan Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Hippolytus menulis catatan sejarahnya berdasarkan tradisi yang sangat Yahudi. Ia tidak menulis secara eksplisit tanggal kelahiran Yesus Kristus, tetapi ia mengfokuskan tulisannya pada bilangan 8 hari. Mengapa ia harus menulis hari ke-8? Dia, Hippolytus, merujuk pada tradisi Yahudi perjanjian sunat. Pada masa itu orang Kristen mula-mula yang ada di dalam masa penindasan Romawi yang menganut agama pagan dan di bawah himpitan itu. Justru melalui kesaksian dari Hippolytus ini kita dapat melihat bahwa kekristenan tidak berubah menjadi pagan Romawi. Tulisan Hippolytus sangat semitik, dapat menunjukkan identitasnya sebagai murid Kristus rumpun Yahudi dalam warisan iman Abraham yang mengajarkan permulaan hidup seseorang terhitung dari sejak Brit Milah, ketika seorang bayi disunat dan diberi nama. Bandingkan pemahaman ini dalam Lukas 1 ayat 59, Lukas 2 ayat 21, dan Midras Kohelet Rabbah 7 ayat 1-3, Menachot 42a dan Yevamot 71b. Hippolytus dalam tulisannya Commentary of Daniel, naskah Yunani ini bukanlah karya sastra Helenistik, melainkan karya sastra Judeo-Grik dengan pemikiran semitik, apostolik, Septuaginta dan tulisan para rasul dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis di dalam bahasa Yunani adalah karya-karya Judeo-Grik, karya sastra dalam bahasa Yunani yang menggunakan wawasan dan filosofi Timur Semitik, dan menarik mencermati tulisan Hippolytus ini dalam Commentary of Daniel. Perhatikan frasa egenoto pro octo kalandon Januarion, pada tanggal terjadi lahir pada 8 hari sebelum bulan Januari, merujuk kepada perjanjian sunat, yaitu Brit Milah. Kemudian perhatikan frasa epaten de triskosto trito ete pro octo kalandon Aprilion. Ia menderita pada usia 33 tahun pada 8 hari sebelum bulan April, merujuk kepada penggenapannya sebagai pengantin sunat atau pengantin darah, Khatan Damim, di kayu salib. Perhitungan tahun Masehi, Anno Domini, dari tanggal 1 Januari tidak bertentangan dengan kelahiran Yesus Kristus pada 25 Desember, yaitu 8 hari setelah kelahiran adalah permulaan hidup seseorang yang dihitung sejak Brit Milah. Fakta ini didukung dokumen-dokumen sejarah yang sangat dekat dengan era
Rasul Kristus yang telah menghitungnya dan membuktikan itu. Bukan diada-adakan, bukan baru saja ada, dokumen sejarah kuno telah merekam itu semua. Ada keunikan angka 8 yang lain. Ada penafsiran bahwa Adam fell the 8th day after his creation. Terdapat dalam buku katekisasi yang ditulis oleh Thomas Watson. Dalam bukunya A Body of Divinity, contained in Sermons upon the Westminster Assembly's Catechism, Adamson, pada halaman 81-82, yang merujuk kepada Tostatus Faith pada pengajaran Alonso Tostado pada sekitar abad ke-15 yang menyatakan Adam fell the 8th day after his creation. Sejauh ini dapat kita terima sebatas tafsir memang, sebab Alkitab memang tidak menyatakan itu. Pemikiran ini masuk akal, yang olehnya kita dapat membayangkan kronologinya melalui akal manusiawi kita yang terbatas ini. Bahwa ketika Allah menyatakan maklumat penebusannya yang pertama, yaitu Proto-Evangelium, Kejadian 3 ayat 15, adalah terjadi pada hari ke-8. Dan pada hari itu pula, Allah melakukan tipologi tukar guling kematian. Penggenapan kematian dari binatang yang diambil kulitnya untuk pakaian Adam di Taman Eden. Sehingga penggenapan semuanya itu juga terjadi pada hari ke-8, hari Minggu, hari setelah Sabat hari ke-7. Hari di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dalam pandangan Yahudi, angka 8, Shmoneh, adalah simbol permulaan baru. Sunat terjadi pada hari ke-8, pada Ishak, putra Abraham. Nama ibunya Sarai pada hari itu berubah menjadi Sarah. Kejadian 17 ayat 5. Dalam penglihatan Yeskiel mengenai bait Allah yang baru, para imam mempersembahkan kurban pada hari ke-8. Yeskiel 43 ayat 27, yaitu pada hari Minggu, hari pertama. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 20, mencatat ada 8 orang yang tertolong dalam bahtera Nuh, dan mereka menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di dunia ini. Hari Minggu adalah hari ke-8 yang merujuk kepada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Angka 8 digunakan untuk membedakan bahwa hari ke-8 itu merupakan kelanjutan hari ke-7 yang merupakan hari Sabtu, yaitu hari Sabat mingguan orang-orang Yahudi. Para bapak gereja, Kiprianus dan Tertullianus, mereka melihat bahwa hari ke-8 adalah hari Minggu, hari Tuhan, Kuriake Hemera, seperti juga yang ditulis di dalam Wahyu 1 ayat 10. Pada Kuriake Hemera, pada hari Minggu, kita rayakan untuk peringatan kebangkitan Kristus. Bahkan di hari ke-8 ini menjadi hari sunat rohani bagi kita. Demikian kata Kiprianus. Oleh sebab itu, kita melakukan ibadah raya pada setiap hari Minggu di gereja kita masing-masing. Demikianlah kita sudah membahas buku Injil Salib yang ke-7. Nanti dilanjutkan lagi seterusnya pada Injil Salib yang ke-8. Beshem Ha'af Ve'haben Ve'ruach HaKodesh Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.